Pak, seperti yang sudah kita sepakati kemarin Pak ya, Iya. rencana kita kan mau mengadakan kegiatan supervisi akademik Pak ya, di pelajaran PAI, dan alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa sama-sama dalam keadaan sehat Pak ya. Jadi saya mau dinilai nih. Dia sebenarnya bukan dinilai karena Saya ya kira mungkin mau dinilai. iya, karena biasanya kan kalau kita dulu Pak ya yang namanya Iya, supervisi itu penilaian, mencari kesalahan, Iya. sudah itu ketika mereka ada supervisi itu rasanya menakutkan Pak ya. Tapi alhamdulillah untuk kegiatan kita hari ini Pak ya, supervisi kita akan berbasis coaching. Sudah melakukan coaching Pak ya? Ya, alhamdulillah sudah. Sudah ya, jadi berbasis coaching kita ingin menggali potensi yang Bapak miliki. Kemudian kalau dalam pembelajaran Bapak ada kendala, insya Allah dengan coaching ini kita akan menemukan solusinya. Ya. Seperti itu Pak. Nah, Bapak dalam rangka supervisi hari ini, apakah ada hal-hal khusus yang sudah Bapak persiapkan? Nggak ada Bu, ya biasa aja. Ya seperti biasa saya mengajar di kelas ya. Saya siapkan kebutuhan medianya, materinya sudah saya siapkan. Biasa saja. Oke, luar biasa Pak, nampaknya sudah mantap sekali persiapannya ya, dari raut muka juga terlihat lebih santai ya, kemudian dengan ekspresi juga yang gembira terlihatnya dari Bapak. Oke Pak, kalau boleh tahu Pak ya, untuk hari ini apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak sampaikan dalam supervisi nanti Pak? Iya, jadi ini saya akan mengajar di kelas 2. Di kelas 2 ini baru karena tahun-tahun kemarin itu kurikulum 2013, sekarang termasuk kurikulum merdeka. Karena juga kita baru masa pengenalan kepada anak-anak ini untuk kurikulum merdeka ini, jadi baru. Jadi tujuan pembelajaran nanti sesuai dengan kurikulum merdeka ini agak berbeda sedikit dengan ke-13 ini. Jadi kalau kemarin ya materinya beda, sekarang ya saya akan mengajar di kelas 2 ini tentang bab pertama. Kita masuk ke bab pertama dulu, yaitu tentang mengajak anak belajar Al-Quran, khususnya surat An-Nas. Jadi tujuannya agar anak ini terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil, dengan baik dan benar. Terus anak-anak juga nanti mampu menghafal surat An-Nas. Itu tujuannya itu. Baik Pak, jadi kalau saya tangkap Pak ya ada dua tujuan Pak ya. Iya. Yang pertama agar anak-anak di kelas 2 itu terbiasa ya membaca Al-Quran dengan tartil. Kemudian yang kedua, anak-anak nanti diharapkan mampu menghafal surat An-Nas dengan lancar. Oke Pak, luar biasa ya tujuannya membiasakan dan menghafal surat An-Nas. Lalu Pak, dari tujuan yang Bapak sampaikan tadi, apa ukuran keberhasilan menurut Bapak terhadap menghafal surat An-Nas dan juga terbiasa baca Al-Quran? Ya, jadi ini proses belajar nih buat anak-anak nanti supaya memang sekarang di kelas 2 itu mereka belum mampu membaca Al-Quran, tapi mereka bertahap. Kita ada dari Iqra dulu. Jadi metode kita masih bukan metode Iqra. Jadi kita anak-anak terbiasa untuk agar supaya nanti anak ini bisa membaca Al-Quran. Terus juga anak-anak ini menunjukkan sikap berani dan percaya diri di depan kelas, di depan umum, agar anak ini bisa menunjukkan sikap dan berani melafalkan surah An-Nas dan menghafalnya di depan teman-temannya. Oh, berarti Pak ya, untuk ukuran keberhasilan dari kurikulum merdeka ini memang berbeda Pak ya dari K13 kemarin, karena yang Bapak sampaikan itu ada anak-anak berproses, kelas 2 ya, dengan metode Iqra nanti akan dibiasakan membaca Al-Quran. Kemudian Bapak ingin menumbuhkan keberanian Pak ya, dan rasa percaya diri kepada anak-anak agar mereka mampu dan terbiasa nanti membaca Al-Quran. Wow, luar biasa Pak Freddy ya. Kemudian ya Pak, apa area pengembangan yang hendak Bapak capai dalam pembelajaran Bapak hari ini? Iya, jadi pengembangannya tadi dari sikap anak tadi. Jadi itu yang diutamakan, kita membentuk dari sikap anak dari usia, memang usia kelas 1 kelas 2 ini di fase A ini kita membentuk sikap berani anak dulu. Terkadang anak ini kan masih banyak malu-malu gitu. Jadi kita sikap berani,
dan percaya diri bahwa saya ini bisa melakukan, terutama di dalam pelajaran ini dia bisa menghafal surat An-Nas ini dan berani tampil ke depan di depan teman-temannya. Yaitu yang hendak, jadi tidak usah muluk-muluk, kita fokuskan ke situ dulu, ke sikapnya dulu. Ya. Nah Pak, dari yang Bapak sampaikan ya, jadi saya tertarik sekali gitu karena di fase A Pak ya, fase A kelas 2 itu kan memang anak-anak itu masih dalam tahap mereka membiasakan diri Pak ya, untuk maju ke depan, dan kebanyakan anak-anak kan memang malu-malu ya di kelas rendah. Nah, apa strategi yang akan Bapak lakukan untuk mencapai kebersamaan tersebut? Ya, jadi strategi karena dari kelas 1 juga sebenarnya anak-anak ini sudah sering murojaah melafazkan daripada surat An-Nas ini. Jadi di sini kita mengajak anak, untuk mereka bisa tampil di depan dan bisa menghafal surat An-Nas ini dengan tartil, dengan baik dan benar sesuai dengan marujal huruf dan ilmu tajwidnya. Jadi strategi yang saya terapkan ya masih strategi penghafalan. Jadi anak-anak diajak menghafal. Memang ini strategi menghafal ini ya saya juga agak bingung. Jadi metode-metode yang baik. Jadi saya masih pakai cara lama nih. Cara lama mereka diajak karena mereka belum bisa membaca kan, belum bisa membaca Al-Quran. Jadi ibarat kata orang dulu itu sambung mulut, sambung kata. Ya, jadi saya mengajarkan terlebih dahulu, mereka mengikuti dan diulang-ulang terus, insya Allah akan hafal nanti. Seperti itu. Istilah apa ya, sambung mulut itu karena apa, terbiasa ya, Pak ya, terbiasa dilafalkan, diucapkan, nanti anak-anak akan hafalnya. Ya. Berbeda dengan kelas tinggi, mereka sudah bisa membaca, jadi kita dengan strategi yang lain. Oh begitu. Oke Pak, saya ini ya tertarik sekali dengan yang Bapak sampaikan. Tadi ada kata murojaah Pak ya, karena kan kalau untuk sekolah-sekolah negeri Pak ya, itu kan hal yang apa ya, bisa dikatakan istilah baru ya. Nah, jadi cara Bapak untuk menerapkan penghafalan surat An-Nas ini dari mulut ke mulut dengan teknik murojaahnya seperti apa Pak? Boleh Pak disampaikan? Iya. Jadi ini kita terapkan. Nah, sebelum pembelajaran kita terapkan, kita murojaah dulu. Dan juga sebenarnya ini perlu dukungan juga. Dukungan dari guru-guru yang lain agar mereka juga ya maunya saya itu ya setiap sebelum memulai pembelajaran kita membaca minimal 1 surat. Jadi itu. Dan juga di rumah juga dengan orang tua kita harus komunikasi, ya harus dibiasakan anak-anak untuk mengulang daripada hafalan-hafalannya. Nah, kalau boleh tahu Pak ya, tadi Bapak mengatakan perlunya dukungan Pak ya, baik dari guru maupun dari orang tua siswa. Kalau selama ini Pak, dari guru itu seperti apa membiasakan siswa-siswa kita di sekolah itu agar mereka apa ya, memrojaah lagi Pak ya, Mas tadi ya, mampu memrojaah lagi hafalan-hafalan yang sudah disampaikan di pelajaran daerah kita. Jadi kalau dari guru ya ada sebagian guru yang mendukung juga, mereka menganggap ini penting karena penting untuk agar anak-anak ini terbiasa dengan Al-Quran. Jadi ada beberapa guru, tapi ada juga beberapa guru yang ini kan tugas guru PAI katanya, bukan tugas kami, ada seperti itu. Nah, bermacam-macam tipe orang kan. Jadi kita nggak apa-apa, kita sedikit kita berproses, ya kita memberikan pemahaman kepada guru bahwa ya ini juga kita penting. Anggaplah anak-anak itu anak kita, bagaimana kita mengajarkan kepada anak kita gitu. Selain dari dukungan guru Pak ya dan dukungan orang tua, apakah ada lagi menurut Bapak pihak yang sangat dibutuhkan dukungannya dalam program menyukseskan apa ya, membaca Al-Quran dan tartil itu Pak? Jadi karena kita di instansi sekolah ini jadi dukungan dari pihak sekolah, terutama kepala sekolah ini sangat penting ini Pak. Mitra sekolah, jadi dengan kita punya program seperti ini agar anak-anak ini dan nanti nyaut kepada materi, jadi saling sinkron ke materi, ada program sinkron dengan materi yang kita ajarkan di kelas. Jadi terutama itu dukungan kepala sekolah. Bisa Bapak sampaikan Pak, seperti apa dukungan yang dibutuhkan dari kepala sekolah?
Iya, kepala sekolah yang pertama tadi supaya sinkron dengan guru-guru yang lain. Jadi kepala sekolah. Kalau saya yang mengajak guru-guru lain kan agak susah gitu. Iya, Jadi benar. kalau kepala sekolah mereka dia kan punya kekuasaan. Jadi mengajak guru-guru lain bahwasanya sebelum pembelajaran dimulai sebaiknya kita murojaah dulu, mengulang-ulang hafalan anak-anak itu. Jadi kita di negeri seperti itu maunya jangan sampai kalah dengan sekolah-sekolah swasta. Iya, Gitu. betul. Oke Pak Freddy ya, jadi dari percakapan kegiatan observasi Pak Iya. ya yang kita lakukan saat ini, saya menangkap bahwa kegiatan pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti itu bertujuan ada dua Pak ya. Yang pertama untuk membiasakan siswa Iya. terutama kelas 2 itu terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil dan menghafal surat An-Nas dengan lancar. Iya. Lalu menurut Bapak strategi yang Bapak lakukan itu dengan cara menghafal ya, Iya. menghafal ibaratnya sambung mulut ya, dengan cara melafazkan terlebih dahulu lalu anak-anak mengulang apa yang dilafalkan. Iya. Kemudian Bapak juga butuh dukungan Pak ya agar program ini memang berjalan dengan lancar baik itu dari guru, orang tua maupun dari manajemen sekolah. Iya. Seperti itu Pak ya? Iya. Oke baik Pak. Kalau sudah sepakat pendapatan kita lakukan pada observasi, menurut Bapak kapan kita akan melakukan percakapan lagi dalam kegiatan pasca observasi nanti Pak? Iya. Ya mungkin setelah pembelajaran itu bisa iya. dilaksanakan ya. Jadi jangan kita tunggu lama-lama. Oke. Siapa tahu nanti lupa kan lama nanti. iya. Ya, jadi setelah pembelajaran selesai mungkin siangnya boleh kita langsung percakapan lagi kita pasca observasinya. Oke baik Pak, kalau begitu Pak nanti kita akan lanjutkan kegiatan percakapan kita Pak ya pasca iya. observasi setelah pembelajaran Iya. dari kelas 2 Pak ya? Iya di kelas 2 ya, di jam pertama. Yang gitu. pertama. Iya. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, Nanti sama-sama, Bu. ya kita menuju kelas 2 kali. Iya. Paham? Ya. Jadi 5 materi semester ini kita belajar ya. Mudah-mudahan kita bisa memahami ya. Kalau materi pertama surah An-Nas, Bapak yakin kalian sudah hafal semua. Tinggal memperlancar menghafal Quran. Ya. Terus Asmaul Husna juga kita sudah kenal. Bahkan kita sudah menghafal 99. Ya. Terus berperilaku terpuji. Apa perilaku terpuji? Apa Kenan? Perilaku terpuji itu apa? Hah? Terpuji. Perilaku terpuji itu yang perilaku yang baik apa yang jelek? Perilaku yang baik, perilaku yang diridhoi oleh Allah. Terus kita belajar sholat nanti materi keempat dan terakhir kisah Nabi Nuh. Nah, sebelum belajar ada yang bertanyakan enggak? Kesepakatan kelas sama dengan kemarin ya? Sudah kemarin kan? Sudah catat kesepakatan kelas. Mana? Coba baca lagi kesepakatan kelasnya. Media mana? Kesepakatan kelas kemarin mana? Disimpan. Tidak dibaca lagi. Kok tinggal kan suruh Bapak suruh tulis di buku PAI kemarin. Ah ini aduh. Kamu. Mana ya kau Gina? Apa kesepakatan kelas kemarin? Ada berapa? Tidak ada. Ingat. Ya. Jadi satu semester ini ya, kalau belum ada perubahan tidak usah kita rubah. Nanti kalau Pak kami tidak setuju lagi Pak yang kesepakatan kelas harus belajar dengan rajin, baru kita rubah. Nah, ada yang tidak setuju tak? Pak kami tidak setuju lagi Pak kalau masuk kelas harus tertib, nah, baru kita rubah nanti. Kita rubah kalau kita kelas ya. Ya Padli, apa yang pertama kesepakatan kelas kemarin? Kesepakatan kelas kita yang pertama kemarin. Lupa. Apa yang ingat? Ada berapa kemarin? Kita tulis? Hah? Ya kan ya kamu yang buat kemarin. Bapak kemarin cuma nulisnya aja. Kamu yang kasih usul.
Ya. Jadi kesepakatan kelas harus diingat terus. Ya. Kalau memang kurang tepat lagi nanti baru kita ubah. Untuk ya 1 bulan ini jadi aja dulu. Nah, kita masuk yang pertama. Coba buka halaman 3. Halaman 3 ada. Ya. Itu ada 2 gambar. Ya. Ada 2 gambar ini. Ya. Gambar. Coba kalian amati, lihat-lihat gambar, lihat gambar itu. Gambar 1, gambar 2 itu cerita kira-kira bercerita tentang apa? Gambar ini, gambar 1 dan gambar kedua. Coba diamati dulu, direnungi, kira-kira gambar itu menjelaskan tentang apa? Sudah terbayang? Sudah? Ya. Coba Kinan, gambar pertama, yang atas. Apa kira-kira cerita gambar itu? Menjelaskan tentang apa gambar itu? Apa Kinan? Apa kira-kiranya? Bebas, tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Ayo Kinan, apa? Gambar pertama cerita tentang apa? Tentang apa itu? Oh lihat, ada siapa di dalam gambar itu? Ada siapa dalam gambar? Ya. Orangnya siapa itu? Petani atau pedagang? Apa orangnya ini? Guru. Gurunya cewek apa cowok? Cewek. Berarti ibu guru. Sedang apa ibu gurunya itu Kinan? Kinan. Mau pakai kelak yang pilihan kau. Kinan guru. Sedang apa ibu gurunya Kinan? Ya, sedang mengajar. Nah, terus dia. Nah, lanjutkan. Apa ceritanya? Tadi Kinan ngomong tadi ibu guru sedang mengajar. Kira-kira apa lagi yang dilakukan ibu guru? Menjelaskan surat An-Nas. Ya, sudah tahu berarti ya. Jadi ibu guru menjelaskan tentang surat An-Nas. Ada berapa muridnya? Fadli, ada berapa? Fadli, ada berapa muridnya itu Fadli? Coba lihat, ada berapa muridnya? Coba hitung. Ada berapa? Ya, ada berapa? Coba hitung. Ada? 4, sama dengan kelas ini berarti. Muridnya ada 4 yang kelihatan. Mungkin ada di belakangnya lagi tidak kelihatan. Tapi di dalam gambar itu ceweknya 2, cowoknya 2. Kalau di kelas ini ceweknya 3, cowoknya 1 ya. Jadi cerita gambar ini menceritakan tentang ibu guru menjelaskan surat An-Nas kepada siswa-siswanya. Ya. Nah, gambar kedua. Nah, apa Widya gambar kedua kira-kira bercerita tentang apa ini? Hah? Siapa yang ngajar lagi? Ibu guru atau Pak Guru? Hah? Ya Pak Guru. Pak Guru sedang menyimak hafalan surat An-Nas. Jadi sedang ya, menyimak hafalan dari murid-murid. Ada berapa muridnya tadi? Yang gambar kedua? Ada berapa muridnya? Coba hitung. Berapa? Yang bawah. Berapa orang muridnya? 3, ada 3. Mana satu lagi? Izin. Tadi 4 kan? Izinnya. Mungkin izin ini satu lagi. Ya, jadi ya Bapak Guru sedang menyimak hafalan surat itu ya kira-kira gambar itu. Maka materi kita hari ini tentang surat An-Nas. Apa semua surat An-Nas? Nah, sebelum kita lanjutkan ada tepuk An-Nas. Sudah pernah dengar? Tepuk An-Nas. Ada yang sudah pernah dengar? Belum? Sudah? Cek mana? Tepuk An-Nas. Prok. Nama surat An-Nas. Artinya manusia. Jumlahnya 6
ayat diturunkan di Mekah. Mekah apa ini tidak turun? Surat An-Nas itu di Mekah ya? Kenapa tidak di Madinah? Keliru ini. Keliru. Diturunkan setelah Rasulullah hijrah. Nanti Bapak cari lagi ya. Kenapa di buku suratnya diturunkan di Madinah? Nah, di tengahnya ada tepuknya. Nama surat An-Nas. Yang silang-silang ini tepuk ya. Artinya apa artinya tadi? Manusia. Jumlahnya sudah hafal kan? 6 ayat. Nah, ini ya. Tepuk An-Nas. Nama surat An-Nas. Artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Ya. Jadi An-Nas artinya manusia. Ya. Ini manusia ini. Manusia kan? Nas, An-Nas ya. Jumlahnya 6 ayat. Lalu kita masuk ke surat An-Nasnya. Surah An-Nas di Al-Quran itu urutan yang keberapa? Urutan yang keberapa? Dalam Al-Quran urutan yang keberapa? Ya, terakhir yang ke-114. Itu penulisannya di Al-Quran. Itu dia yang terakhir. Ya, nah kita baca sama-sama. Harus hafal ya. Sudah hafal semua kan? Masih ingat tadi? Coba sama-sama. 1, 2, 3. Surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ada yang bisa? Hah? Coba, Budia. Iya, bagus. Coba. Bismillah. Malikin nas, waswasil khannas, alladzi was sudah apa? Sudah lupa ya. Coba kali. Ya. Ini minggu depan harus di store ya. Minggu depan harus di store. Dilancarkan lagi. Sudah coba kali. Surat An-Nas. Coba. Bismillah. Bismillah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas,
siap. Ya. Tinggal dilancarkan lagi ya. Benar di Madinah turunnya. Surat An-Nas. Iya di Madinah. Al-Falaq An-Nas di Madinah. Al-Ikhlas. Ya, jadi surah An-Nas turunnya di Madinah, ya betul ya, berarti bukunya betul. Surat An-Nas turunnya di Madinah, jadi surat pendek. Madinah. Dulu namanya Yasrib, ya Madinah. Jadi kota di Arab itu ada dua kota besar, ada kota Mekah, ada kota Madinah. Proses turunnya Al-Quran itu dua periode. Ada namanya periode Mekah, ada namanya periode Madinah. Periode Mekah ini sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Ya. Jadi yang periode Madinah itu setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Walaupun turunnya bukan di Madinah, tapi kalau dia setelah Rasulullah hijrah, maka dia dimasuk digolongkan ke surat yang turun di Madinah. Surat-surat pendek memang banyak diturun di Mekah. Ya. Yang di Madinah itu surah Al-Falaq dan surat An-Nas. Ya. Surah Al-Ikhlas, At-Takatsur itu banyak turun di Mekah. Ya surat-surat pendek 30 itu rata-rata. Nah, ada beberapa surat termasuk tadi. Maka kita ragu tadi, kenapa surat pendek turun di Madinah? Ya. Setelah kita cek Al-Quran, ternyata betul surat An-Nas ini turunnya di Madinah. Ini di Al-Quran ada. Dia ada Al-Quran. Nah, surah Al-Fatihah turun di Mekah. Yang panjang-panjang Al-Baqarah, An-Nisa itu di Madinah semua yang panjang-panjang itu. Ali Imran, yang pendek-pendek rata-rata turunnya di Mekah. Pendek-pendek surah Al-Fil, Al-Mazah, Al-Quraish. Cuma surah Al-Falaq, surah An-Nas yang turun di Madinah dan surah An-Nasr. Lihat di Al-Quran. Nah, ada pertanyaan di buku. Tahukah kalian surah An-Nas? Tahu belum? Adakah di antara kalian yang bisa membaca surah An-Nas? Ada tak? Ada. Siapakah yang sudah hafal surah An-Nas? Siapa yang hafal? Aku. Dia hafal. Kinan? Hafal, tapi kurang ajar ya. Nanti hari Selasa depan setoran ya. Nanti Bapak ambil nilai. Ya Pak Dik? Ya, hari ini kita belajar dulu. Hari Selasa depan setoran, Bapak ambil nilainya ya. Maka Bapak kasih waktu 1 minggu untuk memperlancar ya, memperlancar hafalan surah An-Nasnya. Terus pertanyaan selanjutnya, apa saja pesan-pesan pokok surah An-Nas? Nah ini sudah kita pelajari belum? Belum ya. Pesan-pesan pokoknya. Pesan-pesan pokok surat An-Nas. Ada? Apa pesannya? Apa pesannya? Pesan pokok surat An-Nas. Ya, surat An-Nas ini artinya manusia. Itu pesan pokok yang pertama. Mau ditulis tak? Mau tulis tidak? Tulis ya.
ngomong pada papan tulisnya di mana kok nulisnya? Tepuan dasar ini sudah tulis? Pakai bensin. Kalau pakai ini nggak bisa. Ya. Boleh tepuan nasnya ditulis boleh. Tepuan nas, nama surat An-Nas, artinya manusia, jumlahnya 6 ayat, diturunkan di Madinah. Tulis ini. Baru kita tulis pesan-pesan daripada surat An-Nas ini. Yang ini, yang bapak kotaknya. Apa nih? Harus rajin menulis supaya bisa membaca, bisa menulis, bisa membaca. Boleh, sekolah boleh, tidak dikasih kotak tidak apa-apa. Sudah balik? Tulis tadi?
Kalau sudah, lihat halaman 7. Halaman 7 yang warna ungu. Nah, warna ungu ini ya mengoreksi diri. Jadi kita, jadi kamu masing-masing ya, mengoreksi diri. Sudah? Halaman 7. Ada yang warna ungu. Ungu terang. Ah, ya. Nomor 1. Membaca surah An-Nahl dengan tertib. Kalau sudah, kamu contek sudah. Kalau belum, contek belum. Terus nomor 2, aku membaca ayat pertama. Kalau sudah, contek sudah. Kalau belum, contek belum. Oke? Halaman 7. Buat. Pertanyaan buat. Baru nanti kita saling koreksi dengan teman yang lain. Adli, tulis yang ini Padli, ini Padli. Nah, ini ya, tulis ya. Kan sudah kelas 2 ya, harus rajin. Di sini. Kalau ada kemarin udah usah. Ah, oke, kalau ini Padli. Ya, ini. Buat pakai itu bisa, pakai ini bisa, ini pakai ini bisa, seru, aku tidak bisa. Di dalam kata pendek ada kemarin. Yang belum ngerti tanya dengan Bapak. Pak, ini apa? Nah, coba belajar menggaris tanpa misal. Bisa? Sudah yang tadi? Nah, sudah yang ini. Kalau kita periksa sama-sama. Dia ada periksa. Dari dulu. Garis tanpa mista. Belajar menggaris tanpa mista. Tadi, benar tadi? Simpan. Kalau salah halaman berapa? Halaman 7. Sudah? Oh, berilah, beri. Boleh pakai kotak, boleh. Nah, biar kalian bagus pakai kotak.
surat An-Nas dengan tartil, dengan benar, dengan lancar. Pak Li, itu bisa. Jangan banyak teman. Belum setting belum. Aku membaca ayat pertama. Kalau sudah setting sudah. Sudah kau baca belum tadi? Surah An-Nas tadi ayat pertama. Sudah ya setting sudah. Boleh. Karena itu hapus dihapus. Kenapa harus dihapus? Nah, bosok lagi buat ini. Hapus aja nomornya. Ke sini. Pindahkan sini. Jangan buat nomor dulu. Kalau enak bisa 2 baris atau 3 baris ya. Atau kita sudah selesai. Padli, gimana Padli? Tadi kan sudah baca. Qul a'udzu birabbin nas ayat pertama. Malik
waktunya saya coba. Sudah ada tuan. Tinggal contek. Apa yang bisa berkotak? Tadi bisa ini. Betul. Bisa berkotak itu. Tinggal buat kotaknya. Garis. Semuanya. Nih. Dua kan. Nanti buat nomor tulis, tinggal tulis. Nah, tulis lah. Ini tulis nomor bulanan sudah belum. Nomornya Pak, nulisnya kalau tidak muat Pak sama bawah. Nomor terakhir aja. Ayo tulis Pak. PAI kita 3 jam ya. 3 jam sampai istirahat. 3 jam. 3 jam pelajaran. Satu minggu 1 kali pertemuan. Kalau kemarin 2 kali kita buat kan? Karena 4 jam. 1 jam lagi di P5 di Sabtu. Iya, belajar sama. Jadi P5 itu seluruh mata pelajaran bergabung. Bergabung membuat kalian membuat suatu proyek nanti. Oke Pak Freddy, Iya Bu. tadi sudah ini ya saya sudah menyaksikan pembelajaran yang Bapak lakukan. Iya. Alhamdulillah ya, luar biasa Pak pembelajaran Bapak hari ini. Ini Pak, seperti yang sudah kita sepakati tadi Pak ya, kita akan melakukan kegiatan percakapan alat pasca observasi dengan teknik coaching berdasarkan hasil supervisi yang sudah kita lakukan hari. Bagaimana perasaan Bapak hari ini Pak? Ya, alhamdulillah. Observasi alhamdulillah ya. Perasaan baik. Baik ya. Kemudian Pak Freddy, apakah Bapak sudah siap untuk dilakukan coaching lagi saat ini? Ya, siap Bu. Siap. Oh luar biasa Pak Freddy ya. Selalu siap sedia. Oke Pak Freddy, tadi ya ketika saya lihat saat Bapak pembelajaran itu terlihat tenang, kemudian kayak anak-anak juga nyaman karena tadi ada beberapa ice breaking Bapak lakukan ya. Ada tepuk tadi, kemudian ada menanyakan kabar, memotivasi siswa. Nah, menurut Bapak Pak ya, dari kegiatan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan, apa yang dapat Bapak refleksikan Pak? Jadi ini karena di kelas 2, jadi masih pertemuan awal. Jadi ini memang kita beradaptasi dari kelas 1 kelas 2 ini. Beradaptasi, apalagi kurikulumnya sudah berbeda. Jadi baru di kelas 2 ini. Jadi adaptasi. Jadi refleksi dari saya ya dalam pembelajaran ini
Iya. di suasana tahun pelajaran yang baru. Oke Pak, menurut Bapak kalau ada skala 1 sampai 10, nah pembelajaran yang Bapak lakukan pada hari ini itu skalanya berapa Pak? Nah ini bingung deh kalau ditanya apa Oh, ditanya tidak apa-apa Pak, ya. di 1 sampai 10. Iya. Ya kira-kira ya sekitar 70-80 lah, 7 sampai 8 gitu. Oke, jadi kita positif Pak ya, positif. Jadi kita ambil 80 Pak ya. Nah kalau Atau 75 nggak apa-apa. 75 ya. Oke, kalau menurut Bapak 75, gambaran Bapak menyampaikan pembelajaran Bapak 75 itu seperti apa? Gambaran bagaimana? Pembelajarannya Pak. Iya. Ya, jadi ya karena ini pertemuan awal memang belum terlalu maksimal. Jadi saya juga perlu beradaptasi dengan anak-anak dengan materi yang baru. Jadi makanya saya tadi bilang 75 tadi. Ya, mudah-mudahan kedepannya bisa 80 sampai 90 gitu kan. Amin. Jadi anak-anak juga sudah bisa beradaptasi dengan materi dengan kelas yang baru. Oke. Jadi memang butuh adaptasi Pak ya, Iya. bukan hanya siswa ternyata. Iya. Walaupun kita juga move on lah ibaratnya ya, Iya. dari suasana libur kemudian beraktivitas kembali seperti sedia kala. Nah, menurut Bapak Pak, kekuatan apa yang Bapak miliki ketika pembelajaran berlangsung hari Pak? Iya, kekuatannya ya jadi dari segi semangat. Oke, Semangat. Oh, Saya iya. melihat anak-anak juga sudah bersemangat tadi menunggu saya di kelas tadi. Betul. Saya ajak mereka untuk bernyanyi terlebih dahulu, untuk tepuk semangat, untuk tepuk-tepuk yang lainnya. Jadi di semangat itu. Ini jadi motivasi saya, wah saya ini harus lebih semangat lagi dari anak-anak. Oke. Jadi itu. Berarti Pak, antara Bapak dengan siswa itu memang sudah tercipta chemistry ya Pak ya? Tercipta chemistry. Nggak tahu saya apa misteri apa itu. Kemudian apa ya, dari anak-anak juga mungkin ada apa, terlihat juga ada ini ya, motivasi intrinsik ya, artinya karena mereka dengan apa ya, dengan hati mereka sendiri itu bersedia di dalam kelas dengan semangat, kemudian tadi juga terlihat antusias sekali ketika Bapak mengajar tadi. Kemudian Pak, selain motivasi, semangat, ada ice breaking, apakah ada lagi Pak kekuatan yang menurut Bapak itu memang sudah terlaksana ketika pembelajaran? Ya, karena ini pembelajaran agama, terus di materinya sudah tentang surah An-Nas. Ini karena ini juga sudah sering kita laksanakan di sebelum pembelajaran, jadi anak-anak juga sudah terbiasa dengan materi yang ada. Jadi itu salah satu kekuatannya. Kemudian juga kalau saya perhatikan tadi Pak ya, apa cara Bapak menyampaikan materi dengan adanya tepuk surat An-Nas Pak ya, itu kan luar biasa. Artinya memang butuh kreativitas kan agar tercipta tepuk itu memang apa ya, kalau kita lihat sederhana Pak ya, tapi itu apa ya, di anak itu sangat apa ya, menikmati. Kemudian ini juga apa, sekali Bapak melafalkan, mereka langsung mereka langsung hafal, itu luar biasa Pak. Apresiasi sekali untuk Bapak. Lalu kalau tantangan yang Bapak hadapi ketika pembelajaran tadi apa Pak? Ya, jadi ini tantangan memang dari segi anak juga. Ya, anaknya di kelas 2 ini kan hanya 4 orang. Ada satu anak memang penyesuaian masih butuh penyesuaian yang lebih ekstra dari satu anak. Kalau yang lainnya tuh alhamdulillah sudah bisa mengikuti dari dampak dari kelas 1. Memang satu anak ini ya kita perlu butuh perhatian ekstra. Jadi dia juga butuh penyesuaian. Ya, mudah-mudahan nanti bisa mengikuti. Dari saya juga tantangannya ya terkadang ya karena ini saya mengajar dari kelas 1 sampai kelas 6 kadang bercampur. Ya materi mana saya mau siapkan ini hari ini pun saya kan full hari ini. Ya kadang-kadang bingung mau menyiapkan materi ini. Alhamdulillah di laptop juga sudah tercover materi itu. Jadi saya mencoba mau menghidupkan layar fokus namun tidak berhasil tadi ya mungkin dari laptopnya gitu. Ini tantangan juga ini. Makanya saya tadi medianya ya hanya menggunakan papan tulis. Rencana tadi mau pakai layar fokus tadi. Oke Pak, kalau saya perhatikan ya, memang jam PA itu full
full time Pak ya, dari Iya. pagi sampai waktu pulang anak, lalu setiap hari Iya, setiap kelas. setiap kelas. Beda dengan guru kelas. Betul. Dan semoga nanti itu jadi amal jariah yang luar biasa, Iya. menjadi timbangan terberat Pak ya. Oke, dari tantangan yang Bapak hadapi Pak ya, kata Bapak tadi Iya. terkendala ya, terkendala di media yang ada karena keterbatasan kita juga. Iya. Lalu ada materi yang terkadang karena terlalu banyak ya, terlalu aktivitas ya dari pagi sampai pulang sekolah itu Bapak mengisi terus, sehingga kadang ada yang terlupa, tapi alhamdulillah ada antisipasi Bapak Iya. lakukan ya dengan menyediakan materi di laptop. Apa solusi yang Bapak tempuh Pak ketika menghadapi rintangan tersebut? Iya. Jadi dari segi anak tadi ya, kita memang perlu ekstra perhatian dari anak-anak ini. Nah, dia perlu adaptasi yang luar biasa. Dan juga yang kedua tantangan mungkin dari materi, dari media. Memang kita harus persiapkan semaksimal mungkin. Ya apapun itu, walaupun dari kelas 1 sampai kelas 6 saya mengajar, ya kita harus disiapkan. Alhamdulillah juga media-media itu sebagian sudah ada di dalam laptop saya gitu. Selain itu Pak, kira-kira apakah ada lagi alternatif solusi yang Bapak tempuh kalau dalam menghadapi masalah yang sama? Iya, jadi seandainya ya kita dalam mengajar seperti tadi kan terkendala. Saya mau menggunakan media e-fokus, nampaknya tidak bisa menyala. Ayo kita manfaatkan aset yang ada di dalam kelas gitu. Di dalam kelas kita ada papan tulis, ada mungkin ada juga yang belum dikeluarkan tadi kartu-kartu gitu. Jadi itu Pak ya. bisa kita gunakan untuk pembelajaran itu. Luar biasa sekali Pak ya, jadi banyak alternatif ya Pak ya, Iya. yang bisa kita lakukan kalau kita memang mau ya, intinya di Iya. situ Pak ya. Oke, dari Bapak sampaikan tadi Pak ya, sudah sangat luar biasa sekali, dan memang ketika saya amati juga memang nampak. Izinkan saya Pak ya untuk menyampaikan sedikit tambahan Pak ya, terkait observasi pembelajaran yang sudah dilakukan tadi. Kalau secara umum benar yang Bapak sampaikan sudah luar biasa bagus di tengah adaptasi awal kita di pembelajaran dari libur, kemudian beraktivitas lagi, berkegiatan lagi seperti biasa. Ini sudah sangat luar biasa Pak ya, karena tidak semua orang mampu melakukan yang seperti itu ya Pak. Yang kedua Pak, tadi kalau saya perhatikan mungkin karena kelupaan Pak ya. Tadi tujuan pembelajarannya lupa dituliskan atau dibunyikan kepada siswa. Tapi kalau gambarannya, kemudian penugasannya, lalu penilaian akan dilakukan sudah Bapak sampaikan dengan sangat baik. Itu saja Pak dari saya. Oke Pak, dari ini Pak ya, dari kegiatan yang sudah Bapak lakukan, apa rencana Bapak selanjutnya untuk pembelajaran yang akan datang? Ya, jadi rencana selanjutnya, jadi saya punya rencana di anak-anak ini agar terutama di kelas 2 ini. Iya betul. Jadi mereka bisa mengikuti daripada pembelajaran dengan baik, walaupun materinya masih sederhana, surah An-Nas. Jadi anak-anak ini akan dibawa, jadi materi mereka dengan hafal surah An-Nas ini mereka akan dibawa sampai mereka dewasa, bahkan mereka sampai dewasa nanti surah ini akan menempel di anak-anak. Jadi itu rencana selanjutnya. Jadi rencana Bapak adalah nanti anak-anak itu bisa mengikuti pembelajaran dengan lebih baik Pak. Karena hafalan surah ini kan memang dipakai sampai mereka kalian lahap lah ibaratnya Pak ya. Dan bahkan di dalam lahap menjadi beneran nanti Pak ya, insya Allah ya. Nah, dari rencana yang Bapak jabarkan tadi, apa prioritas yang Bapak targetkan agar rencana tadi memang bisa berjalan? Jadi menjadi prioritas ini. Jadi yang penting anak-anak ini terbiasa dulu, membiasakan diri. Karena ya kita di kampung ini, di dusun ini, ya memang Al-Quran ini sudah saya lihat sudah agak jauh dari masyarakat ini. Jadi kita mulai dari anak-anaknya, mereka terbiasa dengan Al-Quran.
mereka membumikan Al-Quran, mereka cinta kepada Al-Quran. Ya, dimulai dari surat-surat pendek ini, mereka terbiasa menghafalkannya. Ya, bahkan sebelum belajar mereka menghafalkan, kalau mau pulang sekolah mereka menghafalkan, di rumah mereka menghafalkan Al-Quran, ayat Al-Quran ini. Jadi itu menjadi prioritas. Cita-citanya ini apa luar biasa, tapi memang berat lah ya. Ya berat sebenarnya. Kalau kita analisis lebih lanjut ya. Dari mereka yang memang kondisi lingkungan entah di rumah Pak ya, kemudian tantangan zaman juga ya, karena anak-anak juga lebih senang apa ya bermain dengan gadget ya sekarang dibanding dengan membaca Al-Quran, apalagi sampai menghafalkan seperti itu. Nah Pak, dari rencana tadi, kemudian dari prioritas yang sudah Bapak targetkan dengan mereka terbiasa, tujuan yang paling ingin Bapak capai dalam pembelajaran PAID kelas 2 terkait terbiasa melafazkan bacaan Al-Quran yang tertulis. Jadi tujuan yang tadi capai itu ya membuat anak-anak ini percaya diri. Oh, saya ini cinta pada Al-Quran. Jadi Al-Quran ini memang pedoman hidup kami. Jadi mereka selalu ingin bersama Al-Quran. Mereka juga tidak malu, karena ada orang ini kan malu. Mereka melafalkan Al-Quran, mereka dianggap ini sesuatu yang tabu gitu. Jadi itu tujuan yang hendak saya capai. Membuat anak-anak pede dengan cinta Al-Quran Pak ya. Jadi ini wow sekali Pak ya tujuan yang hendak dicapai ya. Nah dengan tujuan ini Pak ya, apa strategi yang Bapak rancang agar tujuan tersebut tercapai Pak? Ya, tadi strategi ini memang beberapa tahun ini sudah saya mulai. Jadi saya juga sudah mulai mengajak anak. Saya rela datang ke sekolah 6:30 saya sudah berangkat dari rumah kan. 20 menit sampai ke sekolah. Jadi sebelum jam 7 saya sudah di sekolah. Ini luar biasa. Nah, jam kerja kita kan 7.30. Jadi saya pengen anak-anak itu ya di samping mereka juga sebelum pembelajaran ini memang otaknya kita isi dulu dengan suatu kebaikan. Jadi anak-anak sebelum belajar mereka sudah melaksanakan ibadah, mereka membaca Al-Quran, mereka mengulang hafalan-hafalannya. Itu mudah-mudahan nanti di dalam pembelajaran dia lebih tenang. Ya, akan beda dengan kondisi yang tidak dilakukan itu. Dari yang Bapak sampaikan ini Pak, ada rasa malu dari saya Pak. Karena Bapak Masya Allah ya luar biasa, ibaratnya mengikhlaskan hati untuk membimbing anak-anak itu dari mulai pukul 6:30 Pak ya. Walaupun memang jam pelajaran kita dihitung itu dari mulai 7:30. Jadi kalau kita lihat semangat anak-anak di sini yang luar biasa. Jadi mereka ini rata-rata ya 6:30 itu mereka sudah di sekolah. Ya, padahal itu dari dulu tidak saya instruksikan. Jadi dulu sebelum saya menerapkan strategi ini, saya lihat dari jam 7 sampai 7:30 itu kan lama. Ya mereka hanya bermain-main, kejar-kejaran, bahkan mengambil bola. Maka ini saya manfaat. Oh ini daripada anak-anak ini kegiatan-kegiatan tidak bermanfaat, maka kita ajak ke musola, kita ajak mereka baca Al-Quran, merojaah, kita ajak mereka sholat duha. Jadi ini observasi awal saya beberapa tahun yang lalu. Oke, luar biasa sekali Pak ya. Jadi memang sudah melakukan observasi selama bertahun-tahun dan alhamdulillah Pak ya, Bapak sudah menemukan strategi yang memang tepat untuk dilaksanakan saat ini dan sudah membuahkan hasil ya, sehingga anak terbiasa datang 6:30 langsung memposisikan diri untuk siap-siap sholat duha, lalu menghafal Al-Quran seperti itu Pak ya. Oke, selanjutnya Pak, menurut Bapak ya, dari diagnostik awal atau observasi awal yang Bapak lakukan sehingga Bapak menemukan strategi seperti ini, apa hal-hal yang ingin Bapak wujudkan ya dengan rencana Bapak? Iya, jadi sebenarnya yang mau saya wujudkan ini jadi sebenarnya perbedaan kita antara sekolah
negeri dengan swasta ini ya tidak jauh beda. Iya, iya. Ya, mereka ya mengutamakan Al-Quran ini Betul. sesuai dengan materi di kelas 2 ini kan. Jadi itulah dunia perbedaan. Kalau yang lain mungkin sama mungkin dari prestasi akademik yang sama. Tapi mengapa para orang tua kita lihat berbondong-bondong ke sekolah swasta Iya, gitu. betul. Jadi mereka maunya ini ada nilai plusnya di sekolah itu. Jadi makanya ya kita bertahap ya untuk melaksanakan ini. Jadi anak-anak ini dia ada nilai plusnya. Karena ilmu agama ini memang dibawa sampai yang angkat tadi, yang berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain. Oke. Jadi memang harapannya anak-anak memang nanti terbiasa Pak ya untuk apa ya menjadikan Al-Quran itu bagian dari kebutuhan hidup mereka. Lalu kata Bapak tadi juga menyampaikan agar memang sekolah punya apa ya istilahnya poin plusnya Pak ya dengan Al-Quran ini. Karena kata Bapak orang berbondong-bondong ke sekolah swasta karena mereka mengejar kemampuan agar kompetensi anak-anak mereka itu terhadap Al-Quran itu meningkat. Nah, bagaimana jangka waktu pelaksanaan Pak dari rencana yang akan Bapak lakukan ini agar nanti memang berjalan sesuai dengan rencana? Ya, jadi ini maunya saya ya secepatnya. Oh, secepatnya. Jadi setelah kita lihat kondisi anak ini dan juga dari pembelajaran juga, ya secepatnya kita memang kita terapkan ini. Jadi agar kalau ditunda-tunda nanti ya akan kurang bagus. Kurang bagus ya Pak ya. Oke, jadi Bapak berencana secepatnya Pak ya, karena menurut Bapak kalau ditunda-tunda lagi nanti malah terlupakan ya Pak ya seperti itu. Lalu kalau ukuran keberhasilan dari rencana Bapak ini apa Pak? Ya, jadi ukuran keberhasilannya ini kita hendaknya anak ini memang punya sikap yang baik ya, jadi sikap yang berani, berbeda dengan anak-anak yang lain yang tidak sekolah di sini. Jadi mereka akhlaknya yang kita utamakan akhlaknya, mereka sudah terbentuk dari SD ini akhlakul karimah itu sudah terbentuk. Mereka sadar akan ibadah, mereka sadar akan perintah-perintah dari Allah. Oke, luar biasa Pak ya. Jadi ini tugas yang memang Masya Allah ya, yang luar biasa cita-citanya. Semoga saja Pak ya rencana yang Bapak lakukan dengan ukuran keberhasilan sudah disampaikan, berupa memang anak-anak punya sikap yang berani, kemudian menampilkan sesuatu yang berbeda dengan adanya akhlak ya, yang akhlak terpuji atau akhlak karimah dari kebiasaan mereka dengan interaksi dengan Al-Quran. Dari yang Bapak sampaikan terkait rencana tadi, apa komitmen yang akan Bapak pegang ya hingga rencana tersebut memang benar-benar sesuai dengan harapan Bapak? Ya, jadi saya ya punya komitmen yang kuat. Jadi ya biarlah orang lain yang mungkin ada guru-gurunya bermalas-malasan ya, kita biar yang penting saya lakukan ini yang terbaik untuk anak-anak saya, untuk sekolah ini. Jadi dan kita rela berkorban untuk daripada sekolah ini. Artinya Pak ya, ketika kita memang punya tujuan Pak ya, yang kita perlukan dari ridha Allah Pak ya. Jadi kalau ada guru-guru yang hatinya mungkin belum terketuk atau belum terbiasa dan apa yang dilakukan itu nanti nafsi-nafsi Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Lalu siapa yang menurut Bapak itu dapat Bapak libatkan untuk mendukung atau membantu dari rencana Bapak tersebut? Iya. Jadi rencana ini ya jadi supaya sinkron dengan materi yang ada di kelas. Ini memang sudah saya bicarakan dengan kepala sekolah. Jadi alhamdulillah nampaknya mendukung dari mungkin dari caranya, dari sikapnya dia mendukung. Tapi untuk ke guru-guru lain juga ada sebagian guru yang mendukung ini. Ini yang sangat penting ya, dukungan dari pimpinan terlebih dahulu dan juga dukungan dari guru-guru lain ya, supaya ya ini kita bisa berjalan dengan baik. Lalu kalau dukungannya dari guru, menurut Bapak apakah
Iya. atau apa? Jadi kita gunakan aset yang ada di sekolah. Jadi fasilitas memang kita butuh fasilitas, kita manfaatkan aset. Yang pertama aset murid ini ya, semangat siswa ini ya. Ini yang perlu kita kembangkan. Mereka sangat bersemangat sekolah. Ya kalau saya lihat, kalau saya ini lama sekolah kalau di perkotaan itu gurunya yang datang dulu ke sekolah, muridnya baru. Tapi berbeda di sini muridnya yang sudah berkumpul, gurunya baru. Ini aset berharga ini dari siswa gitu, dan juga aset-aset dari lingkungan masyarakat juga kita butuhkan, juga dari orang tua juga di kelas mungkin medianya kita siapkan agar pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik. Strategi juga, jangan strategi monoton, strategi orang dulu. Kita gunakan sesuai dengan pada zaman kita. Iya, jadi dari yang Bapak sampaikan itu saya juga berefleksi juga Pak ya terhadap hal yang selama ini sudah saya lakukan, apa yang belum saya lakukan. Terima kasih Pak atas pencerahannya juga yang saya dapatkan dari apa yang Bapak sampaikan. Nah, dari sekian percakapan Pak ya yang kita lakukan, baik tadi di praobservasi, pas praobservasi, lalu rencana tindak lanjut ini, apa kesimpulan yang dapat Bapak tarik pada hari ini? Nah, jadi saya ucapkan terima kasih luar biasa ya Ibu sudah mengcoaching saya gitu. Jadi memang masih banyak yang perlu saya perbaiki, terutama di kelas. Ya, strategi pembelajaran harus kita persiapkan. Sebelum pembelajaran tadi, tujuan pembelajaran harus kita sampaikan kepada anak. Kesepakatan kelas juga kita ingatkan lagi kepada anak. Ini memang sesuatu yang berharga bagi saya pribadi. Jadi itu saya ucapkan terima kasih. Dan mudah-mudahan kedepannya ini akan lebih baik lagi, dan saya lebih bersemangat lagi untuk mendidik anak-anak kita ini. Jadi itu sementara Bu. Oke, terima kasih Pak ya atas kesimpulannya. Jadi banyak ya mendapatkan. Jadi kita berefleksi di sini Pak ya, tentang apa potensi yang kita miliki, lalu apakah tantangan yang kita hadapi dan bagaimana cara mengatasi. Nah, saya kesimpulan Pak ya, apa wawasan baru yang Bapak dapatkan dari sisi coaching kita hari ini? Iya, jadi saya dapat menggali dari potensi yang ada. Ya, mungkin selama ini masih terpendam. Jadi setelah percakapan, ini yang harus saya lakukan. Nah, jadi saya harus memperbanyak daripada wawasan, dan juga kita menyiapkan daripada kita powerful, menyiapkan pembelajaran ini dengan sebaik mungkin. Nah, jangan asal datang aja, asal kita melepaskan daripada kewajiban kita. Kita harus mempunyai target, dan anak-anak kita ini harus ada perubahan sedikit demi sedikit untuk mereka untuk lebih baik lagi. Ya, Pak, jadi ya saya tangkap Pak ya dari wawasan yang Bapak sampaikan tadi, serta kesimpulan tadi bahwasanya kita sebagai guru ya itu memang perlu berefleksi Pak ya terhadap kekuatan yang kita miliki, kemudian apa hal-hal yang perlu kita tingkatkan. Kemudian Bapak juga menyampaikan dari sisi coaching ini Bapak mampu menggali apa potensi-potensi yang Bapak miliki, kemudian menyiapkan target-target yang hendak dicapai, lalu melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, bukan hanya sekedar mempas kewajiban saja. Seperti itu Pak ya. Oke Pak. Nah Pak, ini yang terakhir Pak ya. Apa yang Bapak rasakan setelah coaching kita hari ini? Jadi setelah coaching, inilah perbedaan coaching dengan supervisi yang dahulu. Jadi seperti yang dahulu ya supervisor itu menilai, ini sudah bagus, ini belum bagus nih. Nah, kali ini kita menggali, ini yang harus saya perbaiki. Jadi itu saya ucapkan terima kasih kepada Ibu. Jadi ini yang belum saya lakukan, harus kita kembangkan lagi. Jadi itu tadi sudah Ibu sampaikan. Terima kasih banyak Bu. Ya, terima kasih banyak juga Pak atas waktunya dan kesibukan yang Bapak lakukan hari ini. Semoga apa yang sudah Bapak sampaikan itu dapat terwujud secara maksimal. Amin. Dan memang ada pembaharuan yang terjadi di sekolah. Ya, sama-sama. Ya Pak, terima kasih banyak Pak ya.